Dulu eranya memang guru itu satu-satunya sumber. Jadi kalau orang belajar itu sumbernya ya guru. Ya, walaupun memang guru itu juga tugasnya juga bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, tapi juga bagaimana mengubah perilaku dari yang mungkin kurang baik menjadi baik. Jadi memang banyak yang punya dibawa amanah oleh seorang guru itu. Sebenarnya masyarakat, orang tua bukan tidak menghormati, masih banyak yang menghormati. Kalaupun ada yang mungkin berperilaku itu kasuistik, dan mungkin hitungannya mungkin sekian persen. Betul. Kita itu eranya, masanya juga itu sudah berubah, dan kita juga harus selalu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi, dan saling banyak berkolaborasi, karena guru itu adalah fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Hari Guru yang diperingati beberapa hari lalu ini menorehkan sejumlah catatan ya, bagaimana persoalan guru ternyata multi kompleks di era modern sekarang. Beberapa catatan konflik mewarnai perjalanan guru, konflik antara siswa dan guru maupun konflik antara guru dan orang tua wali murid. Ini tentu saja membuat dunia pendidikan sedikit berduka ya. Beberapa catatan kelam beberapa waktu lalu bagaimana salah satu guru bahkan sempat dipindahkan ya oleh orang tua karena memiliki otoritas kekuasaan, memindahkan guru atau kepala sekolah karena dianggap memberikan teguran kepada anak didiknya, yang notabene anak didik tersebut merupakan anak dari pejabat atau penguasa tersebut. Dan terbaru di SMK 7 bagaimana konflik juga antara orang tua dan guru ini sampai juga membawa ke ranah pidana ya. Tentu ini agak ironi, bagaimana guru yang dulu kita agung-agungkan, kita sakralkan, memiliki hak veto, ternyata belakangan banyak katakanlah dalam tanda kutip diintervensi maupun diintimidasi oleh pihak luar. Ini ironi. Kita akan berbicara dengan salah seorang pemerhati guru yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang, Bapak Dr. Kandidat Muhammad Nasir, yang memang concern. Beliau menyoroti masalah dunia pendidikan. Bung Nasir, ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini jas guru ya, jatah guru ya? Iya, podcast juga sukses. Lukisan bagus ya? Ya, Bung Nasir, di awal prolog kita jelaskan bagaimana perjalanan ya guru yang dulu kita anggap sakral, ternyata belakangan dianggap tidak sakral lagi dalam tanda kutip ya, karena mulai terjadi gejolak baik antara guru dan siswa maupun antara guru dan wali murid, orang tua seperti itu. Nah, kenapa terjadi semacam pembiasan seperti ini gitu, Bung Nasir? Ya, sebenarnya kalau saya melihat perkembangan terkini itu menjadi pelajaran bagi semua pihak sebenarnya. Bagi guru itu sendiri, bagi pemerintah, dan juga bagi masyarakat sebagai pengguna jasa guru. Dan kalau mau disebut ada perubahan dulu sakral dan sekarang tidak sakral lagi juga sebenarnya juga mungkin masih bisa disebut keliru juga ya. Karena bagaimanapun guru itu tetap sakral. Tinggal sebenarnya masa, kemudian eranya memang sudah berubah. Dulu mungkin tidak ada undang-undang HAM, ya kan. Kemudian dulu eranya memang guru itu satu-satunya sumber. Jadi kalau orang belajar itu sumbernya ya guru. Ya, walaupun memang guru itu juga tugasnya juga bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, tapi juga bagaimana mengubah perilaku dari yang mungkin kurang baik menjadi baik. Jadi memang banyak yang punya dibawa amanah oleh seorang guru itu. Itu dalam lingkungan pendidikan. Dan di luar lingkungan pendidikan pun kalau dari dulu memang guru itu ya tokoh. Apalagi kalau panutan. Dalam semua kegiatan guru itu dianggap seorang yang serba bisa. Kegiatan yang formal, kegiatan tidak formal itu ya jadi contoh itu adalah guru. Nah sekarang ini kan semuanya sudah berubah. Teknologi di era globalisasi ini dunia itu menjadi satu klik, maka ketika anak didik itu belajar, dia bukan hanya melihat gurunya lagi, tapi dia juga sudah mendapat dari mana-mana nih ilmunya. Bahkan mungkin terkadang
pengetahuan dan wawasan murid ini jauh lebih tinggi dibanding gurunya. Bisa saja terjadi. Bisa. Nah, tinggal sebenarnya kan dalam aturan-aturan dunia pendidikan pun juga sudah berubah memang. Guru itu juga bukan hanya satu-satunya sumber, tapi dia juga fasilitator. Jadi di dalam ruangan kelas, guru itu menjadi fasilitator. Dialah yang memfasilitasi, dia yang memberi komando, dia yang mengatur, dia yang mengarahkan. Nah, oleh karena itu memang ketemunya di situ tadi. Karena ada perubahan, ada era yang sudah tidak sama lagi, maka kemudian perlakuan-perlakuan juga ikut berubah pasti kan. Sebenarnya masyarakat, orang tua bukan tidak menghormati, masih banyak yang menghormati. Kalaupun ada yang mungkin berperilaku itu kasuistik, dan mungkin hitungannya mungkin sekian persen. Betul. Itu kira-kira itu. Artinya sebenarnya guru secara internal juga harus melakukan perubahan ya, mengikuti era gitu Bung Nasir ya. Dan itu memang dituntut seperti itu dalam dunia pendidikan. Guru pun juga diajarkan. Guru itu memang harus selalu meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi, sehingga dimanapun, kapanpun dia tetap menjadi sosok yang digugur dan ditiru. Bung Nasir, sebagai salah satu pemerhati pendidikan, Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah maupun organisasi profesi guru ya, PGD seperti itu ya, agar terjadi sinkronisasi atau match gitu Bung Nasir, antara guru dan siswa, antara guru dan juga orang tua wali gitu. Sebenarnya kita pegangannya kode etik saja. Kode etik, kalau di organisasi itu ada dewan kehormatan, dewan etik. Kalaupun ada yang bermasalah ya silakan nanti dewan etik inilah yang nanti akan mendekatkan. Karena memang kode etik itu lahirnya kan, hakikatnya kan bukan untuk kepentingan guru semata dia. Jadi memang kode etik itu lahirnya untuk melindungi bagaimana supaya guru itu ketika dia menjalankan ada relnya, gitu kan? Nah, bagi masyarakat juga ini juga menjadi indikator bahwa hak-hak mereka sebagai anak didik, sebagai orang tua itu juga dilindungi oleh kode etik. Patokannya itu tadi. Tinggal kalau dalam praktiknya nanti kan nanti ada sebagai guru dan sebagai administrasi. Tadi kasus misalnya di Purwomuli itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu nanti jabatannya dua itu, profesi sebagai guru dan juga sebagai kepala administrasi. Jadi memang harus dipisahkan memang. Ketika dia salah administrasi mungkin sanksinya lewat dinas, Kalau dia kode etik lewatnya organisasi guru. Nah, sekarang memang organisasi guru juga bukan hanya satu, bukan hanya PGRI, ada beberapa organisasi. Dewan pendidikan juga ya, termasuk Dewan pendidikan juga. Jadi sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan kan bukan hanya di guru. Ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Bung Nasir, seperti Anda jelaskan di awal tadi, prolog Anda tadi, bahwa era sudah berubah, kondisi juga berubah, zaman sudah berubah. Dulu mungkin guru tidak kita kenakan undang-undang perlindungan anak ya, karena belum ada, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran, misalnya pelanggaran HAM segala macam. Nah, ini tentu saja harus berpijakan dengan undang-undang yang ada ya, aturan regulasi seperti itu. Nah, apakah aturan ini ternyata belakangan membelenggu atau mengamputasi hak-hak guru gitu Bung Nasir? Sebenarnya kan makanya kan undang-undang itu kan untuk melindungi semua. Undang-undang perlindungan anak itu bagaimana seorang anak itu dimanapun, di keluarganya pun, kalau orang tuanya sekalipun, kalau dia melewati batas, ya bisa melanggar, apalagi guru. Artinya kan undang-undang perlindungan anak ini juga jangan sampai menjadi batasan untuk guru untuk mengajarkan atau mendidik di sekolah. Karena yang menjadi patokannya kan pertama kode etik tadi. Patokannya kode etik. Kalau secara administrasi nanti urusannya ke dinas, gitu kan. Kalau soal yang pidana tadi ke undang-undang perlindungan, kita harus menghormati itu juga. Mengakomodir seluruh ya. Kembali ke kode etik Bung Nasir, kode etik guru ya, yang seperti Anda jelaskan tadi. Mungkin itu sudah tergamblang ya, bagaimana peran dan juga mungkin fungsi termasuk juga tugas guru. Nah, ternyata di lapangan terjadi juga ya kadang-kadang ya kontradiktif dengan yang termasuk yang ada sebutkan dalam kode etik. Yang salah di mana? Apa memang guru sulit untuk menerjemahkan kode etik atau sebenarnya persoalan lain gitu yang terjadi Bung Nasir? Sebenarnya kalau namanya kita dalam praktik itu kan terkadang memang berbeda antara teori dan praktik. Teorinya seperti ini, aturannya seperti ini, tapi ternyata kemudian di lapangan bisa saja terjadi karena guru juga manusia, anak-anak juga manusia. Jadi mungkin ada terkadang emosi, tinggal sebenarnya batasannya.
Jadi kalau kita menghukum pun juga memang menghukum siswa pun juga memang harus hukumannya yang mendidik dan menyesuaikan dengan umur. Misalnya kalau kita gurunya di SD, di SMP, di SMA, dosen kan beda menghukumnya. Kalau dia masih di SD, muridnya wanita, nakal, kita cubit pinggangnya masih bisa, gitu kan? Kita tepuk pantatnya tidak apa-apa, gitu kan? Kalau sudah SMP, gitu berbeda penanganan, gurunya laki-laki kan? Betul. Kita cubit pinggangnya anak orang itu gadis, apalagi sudah di SMA, nanti kan menyesuaikan. Betul. Kira-kira seperti itu. Tapi aturan tidak menjadi momok yang menakutkan bagi guru gitu, Bu Nasir? Ya, tidak. Jadi tinggal sebenarnya kan dari kasus-kasus yang ada itu menjadi apa? Menjadi entry point juga bagi guru, bagi masyarakat, bagi orang tua, bagi guru juga mungkin introspeksi. Bagaimanapun kalau kita mau selamat, sebenarnya di profesi manapun, mungkin di wartawan juga kan, kalau kita mau selamat ya harus menghormati kode etik, jangan sampai kita melanggar kode etik. Itu kira-kira. On the track. Itu kuncinya mungkin ya. Kuncinya seperti itu. Tapi kalaupun sudah on the track masih, berarti yang masalahnya bukan di gurunya. Bu Nasir, ini juga kode etik, aturan seperti yang Anda jelaskan ini tentu saja kan mengikat ya, tidak hanya bagi guru namun juga bagi siswa dan seperti orang tua, wali murid seperti. Nah, seandainya pun terjadi KIS ternyata di lapangan, apa bentuk penyelesaian yang idealnya? Penyelesaian masing-masing kita melibatkan semua pihak. Kan kita kan lagi ada guru, ada pemerintah, ada sekolah, ada masyarakat, kan ada organisasi, ada dewan etiknya, ada sebagai pengawas dan pembina itu ada dewan pendidikan, di dinas juga ada. Jadi kita secara administrasi atau secara etik atau secara pidana, tinggal penyelesaiannya kan mereka bermasalah kan bisa memilih. Orang tua nih mau pidana lapor polisi, ya kan? Mau secara etik lapor ke organisasi, mediasi keluarga. Kalau mau administrasi melapornya ke dinas. Dan seperti kasus di SMK itu kan sudah jalan semua nih. Kode etik, guru PGRI sudah turun tangan. Secara administrasi dinas juga sudah memberikan sanksi kalau memang. Maka tinggal nanti kan kalau ada permasalahan, ada persoalan kan dicari solusinya. Itu kan biasanya nggak ada tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan itu. Satu pertanyaan, seandainya pun ternyata ini dibawa ke ranah hukum, sebenarnya apa yang menjadi tersumbat saluran yang sehingga ranah pidana tidak menjadi masalah, karena kan yang menjadi kan nanti kan ada dalam kasus itu kan ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi korban. Kalau bagi korban dia mau kemanapun hak, mau melapor polisi juga hak, mau dia secara etik juga hak, secara juga hak dia. Tinggal sebenarnya kita sebagai orang tua juga menimbang-nimbang dari kasus kita ini, apakah memang kita mau menyelesaikan masalah, kita mau menghormati memang marwah guru. Kalau mau menghormati marwah guru, kalau memang masih bisa kita titik temu toleransi ada titik temu, karena penyelesaiannya kan bukan untuk memberi sanksi atau memberi efek jerah kalau hukuman itu kan. Karena kalau saya lihat di hukum pun ada restoratif justice. Jadi semua sanksi hukum yang memang sudah diikrah pun bisa di restoratif justice. Nanti kan kalau mau di penjara juga penuh semua penjara itu kan. Siap. Bu Nasir, masih berkaitan momentum Hari Guru, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda ucapkan mungkin Bu Nasir? Ya, jadi Hari Guru itu memang momentum yang paling baik bagi kita untuk guru. Saya juga guru, dosen juga guru. Undang-undangnya aturannya sama tuh, undang-undang guru dan dosen gitu kan. Jadi momentum Hari Guru ini bisa bukan hanya kita peringati sebagai hari lahirnya atau sebagai lahirnya guru ya, tapi juga sebagai momentum kita untuk introspeksi bahwa kita itu eranya, masanya juga itu sudah berubah, dan kita juga harus selalu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi dan saling banyak berkolaborasi, karena guru itu adalah fasilitator. Oke, Bu Nasir. Baik, penonton Lentera Viral, demikian tadi ya penjelasan yang cukup menyentuh ya dari Bapak Dr. Kandidat Muhammad Nasir. Beliau adalah praktisi pendidikan yang juga salah satu pelaku ya. Beliau juga seorang guru. Terlihat penjelasan tadi bagaimana di era modern ternyata guru juga harus siap juga ya dengan perkembangan zaman, termasuk itu melakukan inovasi. Dan jangan takut, aturan itu tidak akan membelenggu. Bagaimanapun guru tetap menjadi panutan, dan kedua belah pihak, seandainya pun ada persoalan, ini harus tetap mengedepankan azas musyawarah mufakat. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itu kunci seperti itu. Baik, saya Taufik Usman akan kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Selamat siang.